Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pengertian dan Jenis-jenis Jaringan Nirkabel. Pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel biasanya disebut oleh masyarakat sekitar jaringan wireless atau Wi-Fi. Jaringan nirkabel merupakan suatu teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa membutuhkan kabel untuk mentransmisikan data. Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot untuk banyak melakukan sebuah pengaturan kabel dan pengiriman kabel. Jaringan kabel ini menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, ataupun cahaya inframerah. Jaringan ini sering digunakan untuk jaringan komputer, baik dalam jarak dekat menggunakan perangkat Bluetooth atau jarak jauh menggunakan via satelit. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Pertama, Wireless Personal Area Network atau WPAN. Teknologi WPAN memungkinkan pemakai untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan. Wilayah yang dijangkau oleh WPAN dapat mencapai 10 meter. WPAN yang saat ini terkenal adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Jangkauan komunikasi teknologi ini dapat mencapai radius 30 kaki atau sekitar 10 meter. Sementara itu, jika perangkat yang hendak dihubungkan relatif sangat dekat, yaitu kurang dari atau sama dengan 1 meter, para pemakai dapat Wireless Local Area Network atau WLAN. Wireless Local Area Network atau WLAN. WLAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungannya sendiri. WLAN juga cocok dipakai di kantor-kantor yang bersifat sementara yang tidak memungkinkan para penggunanya memasang kabel-kabel tambahan. WLAN dapat bekerja dengan dua cara yang berbeda. Dalam infrastruktur WLAN, stasiun-stasiun nirkabel, perangkat yang dilengkapi dengan kartu jaringan radio atau modem eksternal tersambung ke titik akses nirkabel. Titik-titik akses nirkabel itu berfungsi sebagai Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. WMAN memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. Misalnya, di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam satu kota atau pada kampus universitas. Keunggulan teknologi WMAN adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pengabelan. Untuk mentransmisikan data, WMAN dapat memakai gelombang radio ataupun cahaya inframerah. Saat ini, permintaan terhadap jaringan akses secara nirkabel pita lebar semakin meningkat. 4. Wireless Wide Area Network atau WWAN. Teknologi WWAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Koneksi tersebut dapat berlangsung di daerah yang sangat luas, seperti kota atau negara. Biasanya, para penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sejumlah antena yang ditempatkan di beberapa tempat, serta memakai pula sistem satelit. Penggunaan teknologi WWAN yang sudah diterapkan di Indonesia adalah sistem generasi kedua atau 2G. Sistem ini dipakai pada teknologi GSM atau Global System for Mobile Communication, CDPD, Cellular Digital Packet Data, dan CDMA, Code Division Multiple Access. Namun, teknologi-teknologi ini ternyata memiliki kelemahan seperti keterbatasan jelajah atau roaming dan ketidakcocokan antara yang satu dengan lainnya. Itu penjelasan singkat tentang pengertian dan jenis-jenis jaringan nirkabel. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang sudah membaca dan melihatnya. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian artikel, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.